Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asuhan keperawatan keluarga terkait tuberkulosis paru. Jadi di sini saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada pemateri 1, ada Niwayantiara Nilam, kemudian pemateri 2 ada Muhammad Nurrahman, pemateri 3 ada Muhammad Habib, pemateri 4 ada Melinda Hendra, kemudian pemateri 5 ada Mayawi Priti, pemateri 6 ada Eka Nurjana, kemudian pemateri 7 ada Arjanu. Baik, yang pertama di sini ada konsep dasar dari TBC atau TB paru. Definisinya di sini, penyakit TB paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Kemudian untuk etiologi dari tuberkulosis di sini, yaitu kuman Mycobacterium tuberculosa yang berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan basil tahan asam. Tempat masuk kuman Mycobacterium tuberculosa adalah saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Saluran pernafasan merupakan tempat infeksi pertama penderita tuberkulosis. Untuk manifestasi klinisnya sendiri di sini, adapun keluhan yang dirasakan pasien tuberkulosis dapat bermacam-macam atau bahkan tanpa ada keluhan sama sekali dalam pemeriksaan kesehatannya. Di sini penderita tuberkulosis akan mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti batuk berdahak yang kronis, subfebris, berkeringat tanpa sebab di malam hari, kemudian sesak nafas, nyeri dada, dan anoreksia. Semuanya itu dapat menurunkan produktivitas penderita bahkan kematian. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Tiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala umum dari TBC tersebut. Yang pertama itu ada batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Batuk ini diperlukan untuk membuang produk-produk radang keluar. Sifat batuk dimulai dengan batuk kering, kemudian setelah timbul peradangan menjadi produktif. Selanjutnya ada gejala lainnya yang sering dijumpai, yaitu yang pertama ada dahak bercampur darah atau hemapto. Hal ini terjadi karena terdapat pembuluh darah yang pecah. Kebanyakan batuk darah pada penderita tuberkulosis terjadi pada kavitas, tetapi dapat juga terjadi pada ulkus dinding bronkus. Lalu yang kedua ada sesak nafas. Sesak nafas ini terjadi karena infiltrasi sudah meliputi setengah bagian dari paru-paru. Lalu yang ketiga itu ada nyeri dada. Nyeri dada terjadi bila infiltrat atau radang sudah sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Terjadi gesekan pleura sewaktu pasien menarik dan melepaskan nafasnya. Lalu yang keempat ada anoreksia. Anoreksia ini terdiri dari badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, rasa kurang enak badan atau malaise, berkeringat malam, dan demam. Lalu keringat malam tersebut disebabkan oleh irama temperatur sirkadian normal yang berlebihan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostiknya. Yang pertama, menurut Depkes RI tahun 2002, ada 3 jenis pemeriksaan untuk TB paru, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan sputum BTA. Diagnosis TB paru pada orang dewasa dapat ditegakkan dengan ditemukannya BTA pada pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dirinya akan positif apabila sedikitnya 2 dan 3 sputum SPS atau sewaktu pagi sewaktu. BTA positif. Pemeriksaan sputum juga dapat memberikan evaluasi terhadap pengobatan yang sudah diberikan. Lalu yang kedua itu ronsen. Foto ronsen dada dapat menunjang diagnosis TB. Paling mungkin bila ditemukannya infiltrat dengan pembesaran kelenjar hilus atau kelenjar
trakeal. Lalu yang ketiga itu ada tes Montox atau tuberkulin. Tes ini sering digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa TB paru anak-anak. Biasanya dipakai Montox test dengan menyuntikkan 0,1 cc tuberkulin secara intrakutan. Pembacaan dilakukan 48-72 jam setelah penyuntikan. Baik, untuk materi selanjutnya silakan dibawakan oleh Rahman. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang penata laksanaan medis. Tujuan pengobatan tuberkulosis ialah memusnahkan basil tuberkulosis dengan cepat dan mencegah kambuh. Obat yang digunakan untuk tuberkulosis digolongkan atas dua kelompok, yaitu obat primer INH atau isoniazid, rifampicin, ethambutol, streptomycin, pyrazinamide, yaitu memperlihatkan efektivitas yang tinggi dengan toksisitas yang masih dapat ditolerir. Sebagian besar penderita dapat disembuhkan dengan obat-obat ini. Yang kedua yaitu obat sekunder, eksionamid, paraminosalicilat, sikloserin, amikasin, capreomycin, dan kanamisin. Di sini untuk komplikasinya pada anak dengan tuberkulosis biasanya sering terjadi komplikasi. Menurut Walgren ada 3 komplikasi dasar tuberkulosis paru pada anak, yaitu penyebaran limfohematogen, tuberkulosis endobronkial, dan tuberkulosis paru kronik. Yang pertama yaitu sebanyak 0,5-3% penyebaran limfohematogen akan menjadi tuberkulosis miliar atau meningitis tuberkulosis. Hal ini biasanya terjadi 3-6 bulan setelah infeksi primer. Yang kedua yaitu tuberkulosis endobronkial atau lesi segmental yang timbul akibat pembesaran kelenjar regional. Dapat terjadi dalam waktu yang lebih lama, yaitu 3-9 bulan. Terjadinya tuberkulosis paru kronik sangat bervariasi. Tuberkulosis paru kronik biasanya terjadi akibat reaktivasi kuman di dalam lesi yang tidak mengalami resolusi sempurna. Reaktivasi ini jarang terjadi pada anak, tetapi sering pada remaja dan dewasa muda. Untuk yang ketiga, yaitu tuberkulosis ekstrapulmonal, dapat terjadi pada 25-30% anak yang terinfeksi tuberkulosis. Tuberkulosis tulang dan sendi terjadi pada 5-10% anak yang terinfeksi. Dan paling banyak terjadi dalam 1 tahun, tetapi dapat juga 2-3 tahun kemudian. Tuberkulosis ginjal biasanya terjadi 5-25 tahun setelah infeksi primer. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Habib. Baik, selanjutnya itu ada asuhan keperawatan keluarganya. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian adalah sekumpulan tindakan yang digunakan oleh perawat untuk mengukur keadaan klien atau keluarga yang memakai patokan norma-norma kesehatan pribadi maupun sosial, serta integritas dan kesanggupan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengkajian data yang dikumpulkan adalah data umum. Yang pertama identitas kepala keluarga, komposisi keluarga, genogram, tipe keluarga, latar belakang keluarga atau etnis. Selanjutnya ada agama, status sosial ekonomi, dan yang terakhir ada aktivitas rekreasi keluarga. Selanjutnya itu ada tahap dan riwayat perkembangan keluarga, meliputi tahap perkembangan keluarga saat ini, tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, riwayat keluarga sebelumnya. Selanjutnya ada data lingkungan. Data lingkungan meliputi karakteristik rumah, karakteristik lingkungan komunitas, mobilitas geografis keluarga, perkumpulan keluarga, dan interaksi sosial keluarga. Dan yang terakhir ada sistem pendukung atau jaringan sosial keluarga. Selanjutnya struktur keluarga meliputi pola komunikasi, struktur kekuasaan, struktur peran, dan nilai norma keluarga. Untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik yang menggunakan pendekatan
head to toe. Yang pertama itu coping keluarga. Coping keluarga meliputi stresor jangka pendek dan jangka panjang, kemampuan keluarga untuk berespon terhadap situasi atau stresor, penggunaan strategi coping, dan yang terakhir ada strategi adaptasi disfungsional. Baik, terima kasih untuk Habib. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Melinda. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kita bahas tentang analisa data. Analisa data di sini dalam menganalisa data ada 3 norma yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan keluarga. Antara lain, yang pertama itu ada keadaan kesehatan mental yang normal dari setiap anggota keluarga. Selanjutnya itu ada keadaan rumah dan sanitasi lingkungan. Yang ketiga ada karakter keluarga. Selanjutnya ada rumusan masalah. Setelah dianalisa, maka selanjutnya kita dapat merumuskan masalah keperawatan keluarga. Perumusan masalah keluarga dan keperawatan yang diambil didasarkan kepada penganalisaan praktik lapangan yang didasarkan pada analisa konsep, prinsip, teori, dan standar yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisa sebelum mengambil keputusan tentang masalah keperawatan keluarga. Selanjutnya ini ada scoring. Dalam penyusunan prioritas masalah kesehatan dalam keperawatan keluarga harus didasarkan beberapa kriteria. Di sini kita punya 5 kriteria. Yang pertama ini ada sifat masalah yang dikelompokkan menjadi aktual, resiko, dan potensial. Yang kedua itu ada kemungkinan masalah dapat dirubah, adalah kemungkinan kebersihan untuk mengurangi masalah atau mencegah masalah bila dilakukan intervensi keperawatan dan kesehatan. Yang ketiga ini ada potensial masalah untuk dicegah, adalah sifat yang beratnya masalah yang akan timbul dan dapat dikurangi atau dicegah melalui tindakan keperawatan atau kesehatan. Yang keempat ini masalah yang menonjol adalah cara keluarga melihat dan menilai masalah dalam hal beratnya dan mendesaknya untuk diatasi melalui intervensi keperawatan atau kesehatan. Yang kelima ini dan terakhir menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga, perlu disusun skala prioritas dan teknik scoring. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa di sini ada beberapa diagnosa keperawatan keluarga yang dapat dirumuskan pada anggota keluarga dengan TB paru sesuai dengan pathway yang ada. Itu yang pertama ada bersihan jalan nafas yang tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Selanjutnya itu ada hipertermia karena proses penyakit TB paru berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Yang terakhir itu ada gangguan pertukaran gas karena proses penyakit TB paru berhubung dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Baik, terima kasih untuk Melinda. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Maya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu intervensi keperawatan. Di sini diagnosa yang diambil yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga tidak mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Dengan tujuan setelah dilakukan kunjungan 2 kali 1 minggu, diharapkan keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit yang mengalami kebersihan jalan nafas tidak efektif. Dengan kriteria hasilnya, anggota keluarga mengerti dan mampu mengajarkan klien atau pasien teknik batuk efektif dan posisi semi-volar agar bersihan jalan nafas efektif kembali. Kemudian di sini ada evaluasinya, evaluasi kriteria, yaitu psikomotor pasien diharapkan boleh kembali normal, kemudian standar evaluasinya, keluarga dapat merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian ada intervensi keperawatannya. Yang pertama, ajarkan keluarga untuk melatih klien teknik batuk efektif. Kemudian yang kedua, pantau keluarga dalam melakukan perawatan untuk mencegah terjadinya bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Maya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Eka.
Baiklah, di sini saya akan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada hipertermia. Ya Allah, bentar dulu. Hipertermia karena proses penyakit TB paru berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Tujuannya setelah dilakukan kunjungan 2 kali 1 minggu, diharapkan keluarga mengerti tentang hipertermia yang timbul karena proses penyakit TB paru. Kriteria hasilnya ada keluarga mampu menjelaskan penyebab hipertermia pada penyakit TB paru dan mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Ini ada evaluasi kriteria verbal. Standarnya ada keluarga dapat menjelaskan penyebab hipertermia pada penyakit TB paru. Kemudian ada intervensi yang pertama, beri penjelasan pada keluarga proses penyakit TB paru hingga timbulnya hipertermia. Yang kedua ada ajarkan keluarga untuk beri kompres dan anjurkan beri banyak minum bila klien mengalami hipertermia. Kemudian ada gangguan pertukaran gas karena proses penyakit TB paru berhubung dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, di sini tujuannya setelah dilakukan kunjungan 2 kali 1 minggu, diharapkan keluarga mengerti tentang gangguan pertukaran gas yang timbul karena proses penyakit TB paru. Nah, ada kriterianya, kriteria keluarga paham tentang proses pertukaran gas pada penyakit TB paru dan mampu merawat anggota keluarga yang sakit dengan TB paru. Ada evaluasinya yang pertama itu ada kriteria verbal, standar keluarga paham tentang gangguan pertukaran gas yang timbul karena proses penyakit TB. Kemudian ada intervensinya lagi, intervensi yang pertama itu ada beri penjelasan pada keluarga mengenai timbulnya gangguan pertukaran gas pada penyakit TB paru. Kemudian ada ajarkan keluarga cara posisi semipolar bila klien mengalami sesak nafas. Baik, terima kasih untuk Eka. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Arjanu. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada pun implementasi. Implementasinya itu pelaksanaan tindakan keperawatan terhadap keluarga didasarkan pada rencana asuhan keperawatan yang telah disusun. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan terhadap keluarga adalah sumber daya keluarga, tingkat pendidikan keluarga dan sarana prasarana yang ada pada keluarga. Di sini ada pun evaluasinya. Evaluasi merupakan komponen terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi merupakan upaya untuk menentukan apakah seluruh proses sudah berjalan dengan baik atau belum. Apabila hasil tidak mencapai tujuan, maka pelaksanaan tindakan diulang kembali dengan melakukan berbagai perbaikan. Sebagai suatu proses evaluasi, ada 4 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi keberhasilan, yaitu evaluasi dipusatkan untuk mencapai tujuan tindakan keperawatan. Yang kedua, dimensi ketepatgunaan, yaitu evaluasi yang kaitkan sumber daya. Yang ketiga, dimensi kecocokan, yaitu evaluasi berkaitan dengan kecocokan kemampuan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Terus di sini ada yang terakhir, dimensi kecukupan, yaitu evaluasi yang berkaitan dengan kecukupan perlengkapan dari tindakan yang telah dilaksanakan. Di sini ada kesimpulannya, penyakit TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang semua golongan usia, terutama pada seorang yang daya tahan tubuh rendah karena malnutrisi, tinggal di lingkungan yang padat, serta sirkulasi udara yang tidak baik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Arjanu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om.